Pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman pada Rabu lalu memunculkan berbagai spekulasi. Pertemuan dua partai yang berpaham beda ini diartikan sebatas urusan koalisi dan oposisi. Benarkah hanya demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, apa kabar? Selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Egan. Mas Gun Gun, kalau memaknai pertemuan antara Partai Nasdem dengan PKS, bagaimana kita memaknainya? Kalau saya menggambarkannya dari dua kata, ini pola asimetrik ya. Oke. Jadi dalam Pola asimetrik. ya. Jadi dalam politik itu memang sangat dinamis, sangat cair, dan tidak harus selalu bersifat simetris. Kalau simetris kan dua partai misalnya yang berbeda, tetapi polanya sama, misalnya sebagai oposisi atau sebagai ruling party, sebagai penyokong pemerintah. Itu polanya simetris. Nah, ini enggak yang itu. Kalau ini asimetris, beda ya. partai berbeda, polanya juga bisa berbeda-beda. Artinya di satu sisi bisa menjadi penyokong pemerintah, tapi di lain hal mungkin ke depan itu juga akan sangat cair. Misalnya partai-partai di pemerintah sangat mungkin kemudian bersuara keras terhadap pemerintah di DPR. Sebaliknya juga seperti itu. Sebaliknya begitu juga. Misalnya di situ kan kalau ke partai di luar pemerintah sekarang ada Partai Amanat Nasional, ada Partai Demokrat, kemudian ada PKS kan. Nah menurut saya ada beberapa partai yang juga akan asimetris. Tidak harus selalu ketika di luar pemerintah itu berseberangan dengan pemerintah. Contoh misalnya pola itu sangat mungkin dimainkan oleh Partai Demokrat, sangat mungkin dimainkan oleh Partai Amanat Nasional. Sekalipun juga PKS sebenarnya. Jadi saya melihat begini, ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama nanti dinamika isunya, kemudian yang kedua kepentingan dari internal partai yang bersangkutan, yang kemudian terlihat tergambar itu dari pergerakan elit utama partai yang bersangkutan. Tapi kenapa kemudian harus pertemuan seperti itu, Mas Gun Gun? Kalau kita cermati kan memang selama ini ada partai koalisi yang kemudian bersuara keras, partai oposisi yang juga kemudian bersuaranya akan mendukung. Pertemuan tersebut kenapa harus dilangsungkan? Ini pesan jelas kan? Pesan yang ada yang mau disampaikan? Iya kan, konteks itu bisa jadi pesan. Dan pertemuan itu kan komunikasi politik. Dan ini jelas tidak ada pertemuan yang tidak memengaruhi lingkungan politik. Iya kan? Pesannya itu bisa eksplisit, bisa implisit. Eksplisit yang dinyatakan secara verbal kemarin kan memadukan ada rencana memadukan sebagai kekuatan penyeimbang begitu di DPR, tapi sekalipun posisinya berbeda. Misalnya menghormati PKS sebagai partai di luar kekuasaan dan Nasdem berada di dalam kekuasaan, ya kan? Tentu niatannya, bahasa yang diperbalkan begitu kan, niatannya adalah kritik yang konstruktif. Ya itu yang disampaikan Pak Paloh kan, Pak Surya Paloh. Dan saya pikir itu yang eksplisit itu juga harus dibaca meta komunikasinya. Apa yang kemudian implisit tergambar dari pertemuan itu, menurut saya kan pertemuan ini setelah proses pembentukan kabinet selesai. Artinya ini juga bisa menjadi pesan menaikkan semacam posisi tawar, ya kan. Posisi tawar dalam apa? Posisi tawar dalam pola hubungan kuasa nih, namanya power relations, ya kan. Kan di internal penyokong pemerintah juga banyak partai, ada PDIP, ada segala macam gitu ya. Yang tidak selalu mungkin pola hubungannya tadi simetris tadi, bisa juga asimetris. Sesama di dalam penyokong pemerintah tapi belum tentu punya pemahaman bersama terkait dengan proses atau momentum politik yang sudah dilalui. Contohnya misalnya pembentukan kabinet atau ke depan misalnya sejumlah agenda prioritas partai dan lain-lain. Tapi adakah yang tidak puas, Mas, dengan kemudian dengan adanya penyusunan kabinet kemarin, sehingga kemudian itu menjadi salah satu akar kenapa akhirnya bertemu PKS Nasdem? Pertanyaan bagus. Itu yang saya tadi sebut sebagai momentum yang sudah dilalui. Contohnya yang paling dekat adalah momentumnya apa? Pembentukan kabinet kan. Dan mungkin juga agenda-agenda ke depan seperti misalnya nanti pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, soal GBHN dan lain-lain. Tapi kalau dihubungkan dengan pertanyaan Mas Egan tadi, apakah ada yang tidak puas? Sepertinya kalau melihat suasana psikologis kemarin itu kan ada hal yang mencuat ke publik terutama pada saat masuknya Gerindra. Ketidakpuasan itu tergambar sebenarnya dari pernyataan-pernyataan yang dieksplisitkan juga. Misalnya taruhlah Pak Surya Paloh kan di beberapa kesempatan kalau misalnya nggak ada yang mau memosisikan sebagai oposisi, kita aja oposisi. Itu artinya kan ada namanya psychological war ya, perang urat saraf.
Dan perang urat saraf itu ditunjukkan tentu bukan semata-mata, menurut saya ya bacaan saya, bukan hanya semata-mata untuk Pak Jokowi, tetapi juga partai-partai yang menjadi inner circle Pak Jokowi pada saat pembentukan pemerintahan. Contohnya misalnya sebut pola hubungan, bagaimana memosisikan pola hubungan dengan PDIP, dengan PKB, dan macam-macam. Tapi intinya saya melihat lebih pada PD Perjuangan sih. Tapi kalau misalnya memang penyusunan kabinet sudah selesai, tapi kemudian kalau memang ini ada unsur mau menaikkan posisi tawar tadi, Mas Gun-Gun, tujuannya apa? Kan penyusunan kabinet sudah selesai. Kedepannya apa yang akan menjadi agenda utama ke depan itu apa emangnya? Oh, ini tentu pembentukan kabinet ini awal dari pola relasi kuasa yang akan panjang 5 tahun ke depan. Dan menurut saya semua pihak harus bersiap, pola hubungan itu akan bersifat fluktuatif, ya. Naik turun gitu. Tidak harus selalu itu yang kita sebut sebagai posisi dan sikap politik. Ya. Kalau kemarin kan udah selesai memang 2 hal. Satu, vote seeking dalam pemilu ya. Partai berkoalisi untuk mendapatkan suara. Berkoalisi besar meskipun tidak berbasis ideologi. Kemudian abis itu office seeking ya. Office seeking itu tentu dalam konteks pembentukan pemerintahan. Kenapa? Semua mencari kursi dalam kabinet. Dan komposisi itu sudah terlihat dari konfigurasi partai-partai yang masuk ke dalam kabinet. Itu yang disebut dengan jalur rekrutmen menteri dari proses proporsi ya, atau keterwakilan misalnya representasi partai di dalam postur kabinet. Kan representasi kabinet itu ada partai, ada khalayak kunci, kemudian macam-macam, termasuk geopolitik ya, aspek kedaerahan dan gender. Mas Egan, kalau kita lihat misalnya ke depan, ini menurut saya akan sangat-sangat dinamis. Sangat dinamis. Mas Gun, apakah ini berarti tujuan Pak Jokowi mengumpulkan koalisi begitu gemuk begitu ya, sampai kemudian Gerindra masuk ke dalam, ini bisa saja tidak efektif, bisa saja bahkan mungkin sia-sia, karena mungkin kedepannya dinamis, semua orang bisa memainkan peran masing-masing nanti. Kalau melihat pengalaman begitu, jadi salah satu jebakan periode kedua itu sebenarnya ketika politik akomodasi terlalu besar dan proses koordinasinya tidak efektif dan tidak efisien, itu maka besarnya konfigurasi kekuatan politik yang ada di kabinet tidak menjadi jaminan efektifnya kabinet yang dipimpin presiden. Contoh misalnya ya, 75% dukungan partai yang terlihat dari konfigurasi kekuatan politik Pak SBY di periode kedua, begitu, itu kan hampir 75% koalisinya. Tetapi ketika sekalipun ada setgap, ya kan, itu kemudian pola hubungan antar partai itu tidak berjalan mulus, tidak berjalan efektif. Kenapa? Karena beberapa partai memainkan peran sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, ini menurut saya memang begini, sedari awal saya di forum Metro ini juga sering mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada jaminan ketika koalisi besar itu menggaransi atau menjamin efektifnya jalannya pemerintahan. Yang paling penting sebenarnya justru mengoptimalkan posisi strategis partai yang benar-benar sedari awal punya komitmen pada pasangan yang diusung pada saat Pilpres begitu. Kita harus membutuhkan kekuatan penyeimbang di DPR. Tapi Pak Jokowi pasti membaca itu kan? Pasti membaca itu ya? Iya, tetapi kan memang pilihannya kemudian pada koalisi besar dan atas nama misalnya banyak tantangan yang harus dihadapi bersama-sama begitu ya. Dan di satu sisi memang di atas kertas ya, secara matematis. Itu Pak Jokowi punya kurang lebih sekarang 74,26% dukungan modal politik partai-partai yang kemudian posisinya ada di DPR. Kursi ya, 74,26% dari konfigurasi kekuatan politik yang ada di DPR. Tetapi masalahnya adalah apakah seluruh partai yang tercermin dari koalisi besar itu sama-sama punya orientasi bersama ke depan untuk menyukseskan skala prioritas yang diinginkan presiden. Nggak ada yang bisa menjamin itu kan, Mas Gun? Nah itulah makanya. Makanya menurut saya partai-partai juga akan membangun komunikasi politik lintas sektoral. Contohnya misalnya lintas partai untuk menaikkan posisi tawarnya masing-masing. Tapi siapa yang diuntungkan sih, Mas Gun, dengan pertemuan antara PKS Nasdem kemarin itu? Kalau misalnya memang kita sudah bisa membaca ya, eksplisit dan juga implisitnya itu ada. Iya. Ya sebenarnya harusnya ketika misalnya partai-partai berkomunikasi maka
tujuan akhirnya adalah menyehatkan sistem demokrasi Indonesia. Harusnya loh. Kenapa? Kan contoh misalnya, ketika misalnya mau menjadi kekuatan yang juga turut menyehatkan pola hubungan yang lebih seimbang antara eksekutif dengan legislatif dengan mengokohkan fungsi check and balances di DPR, gitu ya. Itu harusnya kan berguna bagi proses konsolidasi demokrasi. Kenapa? Karena ada partai-partai yang menjadi kanal saluran suara masyarakat yang mungkin tidak seluruhnya kan puas, tidak seluruhnya merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau punya gagasan yang berbeda dengan arus besar pemerintah yang kemudian butuh apa yang disebut dengan disuarakan oleh oleh partai satu, yang kedua disuarakan oleh legislator, parlemen. Sehingga kemudian di situ Mas Egan kita bisa lihat produktifnya kerja partai mengartikulasi dan mengagregasi suara yang ada di masyarakat dan meresonansikannya atau menggaungkannya di DPR begitu. Bagaimana dengan 2024, Mas Gun-Gun? Ada yang membaca. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2024. Memang gini, itu pertanyaan yang sudah pasti menjadi bahan bacaan menarik. Kenapa tidak ada peristiwa politik itu yang tidak punya intensi masa depan? Selalu punya intensi atau punya tujuan masa depan. Jadi saya tadi kan menyebut kata kuncinya adalah satu, polanya asimetris, yang kedua menaikkan daya tawar. Ini bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan. Ini proses yang akan dibangun menurut saya sampai beberapa waktu ke depan, yang ujungnya sebenarnya juga kembali ke kontestasi elektoral antar kekuatan politik. Orang bisa bilang bahwa terlalu prematur untuk kemudian membaca 2024, tetapi kan sesuatu yang terjadi di masa depan, taruhlah misalnya kontestasi 2024, itu bahan mentahnya dimulai dari komunikasi politik lintas kekuatan, itu mulai dari sekarang. Sekalipun saya melihat begini, agak cukup berat ya melihat posisi misalnya basis ideologi PKS dengan basis ideologi Partai Nasdem. Ini kalau dalam konteks koalisi di tingkat nasional gitu ya. Basis ideologinya menurut saya PKS lebih ke kanan, sementara Nasdem lebih ke tengah gitu. Nah, hal ini kemudian bisa menjadi bacaan menarik dari sudut basis ideologi. Tapi ingat, sekali lagi koalisi di Indonesia dalam konteks membangun koalisi baik kandidasi sampai pemilu maupun koalisi dalam pembentukan pemerintahan itu tidak pernah berbasis ideologi, terutama pasca reformasi ke sini. Bisa cair begitu ya. Tapi Mas Gun, ini kan kalau di parlemen kan ini hitung-hitungannya penambahannya paling mereka baik PKS dan juga Nasdem ini hampir 20%. Paling tidak untuk mencalonkan presiden sendiri nanti begitu kan. Nah ini berarti kalau misal memang dengan hitung-hitungan seperti itu berarti sesuai dengan tadi yang kita omongin tadi ya. Bisa saja kemudian ada arah ke arah situ nanti siapa? Iya kan, ini kan pertarungannya 2 tahap nanti. Satu, pertarungan sejumlah legislasi ya, produk legislasi yang kemudian akan dibahas di DPR, termasuk menurut saya besok itu yang paling krusial adalah amandemen. Dan itu juga bisa aja nanti misalnya bicara soal sistem kepemiluan, ya kan? Itu akan menjadi battleground menurut saya, sehingga kemudian partai tentu harus punya posisi tawar. Posisi tawar itu apa? Salah satunya modal politiknya adalah hubungan politik dengan partai yang bisa menjadi mitra. Jadi sebelum bicara presidensial thresholdnya, kan itu bicara nanti di ujung. Sekarang prosesnya adalah bicara sejumlah regulasi termasuk sistem kepemiluan. Itu akan menjadi semacam area pertarungan partai-partai. Sehingga siapa yang mampu kemudian merangkul banyak kekuatan dan itu nanti bisa didukung oleh partai lain, itu bisa menjadi modal politik dan dengan sendirinya menaikkan posisi tawar. Itu satu. Yang kedua, nanti kebutuhannya adalah ketika komunikasi terbangun dari sekarang, itu akan menggambarkan konfigurasi kekuatan politik siapa dengan siapa di 2024. Nah, itulah yang kita bicarakan soal kongsi. Baik. Mas Gun, kita akan lihat kemudian beberapa waktu ke depan apakah akan ada event-event maupun bacaan-bacaan politik lain yang mungkin bisa kita analisa. Terima kasih Mas Gun telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Selamat pagi, Mas Gun. Selamat pagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan berbagai informasi penting lainnya. Terima kasih.